Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap teman-teman tetap bersuka cita apapun keadaannya, karena kasih, pemeliharaan, penyertaan, serta perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun kalian berada saat hari ini. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin. Sebagian orang menjuluki Tony Rinaudo sebagai pemelihara pohon. Ia sebenarnya adalah seorang penanam pohon yang bekerja pada sebuah lembaga visi bagi dunia yang ada di Australia. Dia juga seorang misionaris sekaligus agronomis. Sudah 30 tahun Rinaudo memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus sambil memerangi penggundulan hutan di Sahel, sebuah kawasan di bagian selatan gurun Sahara di Afrika. Ketika ia melihat semak-semak kerdil yang sebenarnya adalah pohon yang tidak sempurna, Rinaudo mulai mengambilnya dan membersihkan, merawat, serta menyirami semak-semak tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rinaudo telah mengilhami atau menginspirasi ratusan ribu petani untuk menyelamatkan ladang-ladang mereka yang gagal panen dengan cara mereka memulihkan hutan-hutan yang ada di sekitarnya dan memperbaiki tanah yang erosi. Sebagai contoh, para petani di Niger mengalami peningkatan panen 2 kali lipat lebih banyak. Demikian pula dengan penghasilan mereka. Jumlah orang yang memperoleh makanan dari hasil bumi mereka pun bertambah 2,5 juta per tahun. Teman-teman, dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yesus menyebutkan prinsip pertanian yang serupa ketika ia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Teman-teman, tanpa pemeliharaan yang dikerjakan Allah setiap hari bagi kita, maka jiwa kita akan menjadi gersang dan kering. Namun ketika saya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daun-daun kita tidak akan layu, dan apa saja yang kita kerjakan akan berhasil. Teman-teman bisa lihat di dalam Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Ketika kita dibersihkan dan berakar di dalam Kristus, kita akan selalu berbuah banyak. Teman-teman, ketika Tuhan membersihkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, janganlah berontak,
karena ada maksud tujuan Tuhan di dalamnya, agar kita berbuah semakin hari semakin banyak, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, apakah hari ini engkau merasa jiwamu kering? Kalau engkau merasa seperti itu, yang jangan lari kemana-mana. Yang dapat memuaskan dahaga jiwamu dan menyegarkan jiwamu hanyalah Tuhan. Maka ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia akan memulihkan jiwamu, Dia akan menyegarkan engkau dan menjadikan engkau subur dan berbuah kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.